luar biasa ya, rahasia pembunuhan. Wah, langsung aja deh, jangan pakai tedeng aling-aling. Brigadir J telah hadir bersama dengan kita narasumber whistleblower ya. Asalnya mau ditutup rapat-rapat ya, tapi karena ada ya ini ya, ada kita punya apa namanya, kita punya whistleblower ya, salah satu guru bangsa kita selain Pak Tobing ya, yang tidak kalah serunya, yaitu Pak Laksda Soleman B. Ponto, mantan Kabais, bersama dengan kita. Nah ya, memang saya dari kemarin nggak mau angkat ya kasus ini ya, tapi terus semua orang mendesak ya. Nah, nampaknya ada penggiringan opini juga, dan dari pihak kadrun, nah ini yang membuat saya akhirnya memutuskan oke, kita angkat, karena ada dari pihak kadrun yang sengaja mengangkat, seperti Refli Harun CS itu ya, yang sengaja mengangkat seakan-akan untuk menunjukkan ini loh, Kristen sama Kristen bunuh-bunuhan. Ini konyol lagi ya. Jadi ada mau dibawa ke sana juga nampaknya sama Refli Harun CS ini, kurang ajar ini. Nah, tetapi apapun ya, kita mau lihat masalah ini secara objektif ya. Dan tadinya masalah ini mau dibungkam, mau ditutup rapat-rapat oleh Polri ya, seperti biasa. Ini Polri memang, aduh, saya juga nggak ngerti deh sama ini, sama Pak Sigit ini ya. Aduh, ini jangan-jangan dia ini anak buahnya Maruf Amin lagi si Pak Sigit ini. Mau dibungkam rapat-rapat. Untung waktu itu Pak Ponto yang pertama kali teriak ya. Pak Ponto saya pertama kali, wah apalagi ini itu Glock senjatanya jenderal. Wah, kok bisa ada dan akhirnya dan bergulir terus ya, dan sangat disayangkan ya dari pihak brigadir, keluarga Brigadir J ini, pengacara Devilis Advokat itu ya, si Lucifer ini ya, aduh lebay ya, pengacara lebay pansos. Aduh, harusnya pengacaranya yang lain, jangan dia. Saya khawatir dia ini malah mengacaukan apa namanya yang sudah ada ya, karena whistleblowernya sudah teriak keras-keras. Akhirnya tiap hari malah Pak Ponto ini akhirnya tiap hari terus ya masuk televisi terus ya. Kemarin harusnya kita bicara tentang Sangir yang mau merdeka, malah dipanggil juga nih Pak Soleman Ponto ini oleh Pak yang berwenang lah ya. Oke, kita nggak pakai panjang lebar, langsung to the point aja supaya pemanasannya, foreplay-nya jangan kelama-lamaan. Oh baik, terima kasih. Jadi memang sejak awal saya bilang sebenarnya ini kasus biasa lah, tembak menembak bawa-bawa itu. Tapi tiba-tiba menjadi naik ke atas. Setelah diteliti kenapa dia jadi ke atas, yaitu karena polisi menembak polisi di rumah polisi, yang mati CCTV. Nah, itu yang mati kok CCTV malah ya, bingung juga CCTV loh. Lalu kemudian CCTV ini bangkit pula dari antara orang mati, naik dia ke tempatnya, turun ke bumi lagi untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu jadi setelah CCTV ini bangkit kembali, sekarang dia sudah mulai menghakimi orang yang hidup dan yang mati kan, sudah dipakai dia. Mana orang-orang yang ada saat itu di tempat yang situ. Dari Komnas HAM sudah bilang yang ada di sini. Nah, sebelum kita jauh ke sana, ketika melihat ini saya menggunakan selalu ilmu intelijen ya. Jadi ilmu intelijen itu kalau melihat sesuatu itu kan kita melihat fog itu apa? Kabut ya, foggy. Fog. Nah, supaya bisa terlihat jelas maka fog ini harus dibuang biar kelihatan. Nah, untuk membeli fog itu kan dari F-O-G. Harus dipisahin. F sendiri, O sendiri, G sendiri. F itu apa? F itu fakta, tarik sendiri. O, opini, tarik sendiri. G, guess, tebak-tebakan, pisahin sendiri. Nah, kalau ini sudah terpisah, terang kita bisa melihat.
Sekarang semuanya ini kan jadi satu, makanya jadi fog, kabur. Nah, kemarin kita lihat pisah satu persatu. Yang dinamai fakta itu adalah siapapun melihat sama. Saya melihat sama, semua melihat sama, itu fakta. Tapi kalau ada yang sebagian orang yang melihat itu, nah itu namanya opini, hanya mereka yang melihat, kita tidak melihat. Tapi yang terakhir itu tebak-tebakan. Nah itu, nah sekarang jadi satu. Antara fake, opini, tebak-tebakan jadi satu, makanya kabur. Nah mari kita urut satu persatu. Fakta yang kita lihat itu ada orang mati. Itu fakta. Ada orang mati. Bapak lihat, saya lihat, semua melihat itu ada orang mati. Itu fakta. Lalu tiba-tiba orang mati ini diceritakan. Kenapa mati? Oh, tembak-tembakan. Tembak-tembakan pakai apa? Pakai pistol. Pistol apa? Pistol Glock. Makanya yang saya bilang pistol raja-raja kan. Tapi mulai tembak-tembakan, pistol sampai hari ini itu kita belum lihat. Artinya itu belum menjadi fact. Itu hanya opini saja. Tembak-tembakan kenapa ada? Belum tahu kita, karena baru diceritain itu. Kita belum lihat. Itu baru fact. Pistol itu ada, belum tahu kita, karena kita belum lihat. Jadi itu masih opini. Tembak-tembakan kita belum lihat, tiba-tiba muncul lagi ada pelecehan seksual. Nah, tambah lagi. Lalu pelecehan seksual siapa yang melecehkan? Yang mati. Nah, di sini logika itu sudah mulai bermain. Ada orang mati. Lalu bagaimana tiba-tiba kok ada pelecehan seksual? Orang mati diotopsi. Kalau mati biasanya korban. Korban diotopsi. Lalu bagaimana korban ini kok mau ada pelecehan seksual? Nah, seharusnya kalau korban ini pelecehan seksual sudah mati, ya sudah tutup, selesai. Tidak perlu diperbincangkan lagi. Karena korbannya sudah mati, selesai. Nah, sekarang tinggal ini ada orang mati. Kalau ada orang mati, pasti ada pembunuhnya. Itu sudah pasti. Lalu nanti membunuhnya pakai apa? Nah, sekarang ini kan sudah jelas ada orang mati, pistolnya katanya ada, tapi sekarang belum jelas. Lalu yang nembak juga itu sudah ada, malah Komnas HAM bilang yang nembak sudah mengaku dia nembak. Tapi yang lucunya tersangkanya belum ada. Nah ini, orang mati ada, pistol ada, yang mengaku menembak ada, tersangkanya belum ada. Terus ini mau kemana? Lalu Komnas cerita dari Magelang sampai sini. Loh, kita kan tidak butuh cerita itu. Yang kita butuh itu sekarang, siapa yang membunuh ini, kan itu. Nah, siapa membunuh ini sebenarnya dari ceritanya Komnas HAM sudah jelas. Baradae sudah mengaku, katanya saya terlibat, mengaku dari pembunuhan ini. Sudah ada pistolnya. Nah kalau pistol itu di tentara, kalau kita bilang pistol itu sebenarnya itu adalah istri pertama, itu pistol di tentara. Sebagai istri pertama pasti dia ada surat kawinnya. Dengan itu sudah bisa tanya minimal pistol ini punya siapa, itu pasti tahu. Tapi sampai hari ini belum dimunculkan. Nah, inilah kondisi ini sangat berbeda ketika bulan April yang lalu. Bagaimana polisi menangani ada 2 orang jawara itu membunuh perampok karena mereka perampok, perampok dibunuh. Mereka membela diri, perampoknya mati. Tapi yang membela diri ini tersangka sebagai pembunuh. Bahkan karena waktu itu saya betul-betul mengikuti, ada seorang
profesor doktor hukum dari Jawa Tengah kalau salah, dia tampil di TV bahwa orang yang membela diri mengakibatkan orang mati itu tidak bisa langsung dibilang bukan pembunuh, tetap tersangka sebagai pembunuh karena perbuatannya itu adalah melebihi dari pembelaan. Kalau bahasa Inggrisnya bilang excessive use of force. Nah, kalau itu kita tarik ke Barada E, saudara E dan saudara J, itu kan sama. Saudara J ini katanya membela diri, dia nembak. Ini membela diri dengan menembak sampai mati. Tapi tidak tersangka. Padahal pistol lebih gampang cari pemiliknya siapa dibanding dengan pisau. Di pisau tidak ada namanya Papau di dalam pisau itu. Harus dibuktikan dengan sidik jari. Tapi pistol pasti ada namanya. Nah, sehingga ini sebenarnya sudah seperti Pak Susno bilang semua jelas. Tapi kenapa kok pengambilan keputusannya nggak jelas-jelas sampai hari ini? Siapa sekarang mau pembunuhnya? Nah, ini barangkali Pak Paul bisa tanya, panggil Agatha Christie bawa ke sini Pak, dia itu. Di Sherlock Holmes atau dengan Hercule Poirot, ya kan, detektif. Nah, jadi sebenarnya sekarang itu dengan perkembangan sampai hari ini, itu bagi saya sangat terang benderang. Karena yang pertama, kalau mau dibilang ini kasus pelecehan seksual, orangnya sudah mati. Kalau sudah mati, maka demi hukum dia harus ditutup. Orang udah mati, jadi tidak ada lagi kasus pelecehan seksual. Kalau tembak-menembak, nah ini yang sekarang siapa pembunuhnya? Nah, kalau dibilang, dia menembak ini karena ketahuan, lalu dia ditembak balik. Jadi yang membunuh ini, saudara E ini membela diri. Oke. Tapi itu bukan sekarang judulnya membela diri. Motifnya itu nanti di pengadilan. Sekarang yang ada itu harus siapa, sudah mati ada, siapa yang membuat orang ini mati, itu harus ada. Dan ini polisi harus membawa itu. Kalau nanti di pengadilan ternyata hakim menyatakan, yang menembak ini ternyata membela diri lalu dia dibebaskan, ya itu adalah keputusan hakim. Tapi tidak bisa polisi ini sudah menilai itu pembelaan diri lalu tidak didakwa atau tidak ditersangkakan. Wah, itu kacau itu. Itu polisi bisa melindungi pembunuh itu judulnya. Jadi sekarang ada pembunuh. Nah, jangan sampai polisi ini menjadi pelindung pembunuh. Itu yang kita tidak inginkan. Siapapun pembunuhnya itu, jangan sampai. Dengan apa? Ya sudah, harus ditersangkakan, harus dijeret, bawa ke pengadilan. Di pengadilan lah, di sana terjadi bela-membela. Mana? Kenapa membunuh? Karena membela diri dan lain-lain. Silakan sama keputusan hakim, itulah yang harus kita terima. Tapi untuk hari ini hanya sepele. Sudah ada yang mati, sudah ada yang mengaku, sudah ada bukti-bukti, tersangkakan. Hanya tinggal itu. Tapi mengapa ini kok lama sekali? Masih menunggu hasil otopsi. Otopsi pertama dilakukan di bawah 4 jam. Otopsi kedua 4 pekan. Nah ini, hasil otopsi ini apa kita lihat saja. Tapi dengan ada hasil otopsi, memang pemilik senjata, pemilik pistol itu belum tentu dia adalah pembunuhnya. Belum tentu. Pemiliknya, karena apa? Dari pistol itu nanti harus dibuktikan apakah peluru yang masuk ke badan korban itu peluru yang berasal dari pistol itu atau bukan. Nah itu. Jadi sebenarnya nggak usah takut. Orang punya nama pemilik pistol itu diumumkan, karena belum tentu nama itu yang menggunakan pistol itu. Kan bisa aja dalam kasus Chris Empu Gandring,
Ya kan? Belum tentu yang pegang itu yang pemilik ini yang membunuh, bisa dipakai oleh orang lain. Itulah pentingnya nanti hasil dari otopsi itu, apakah peluru yang ada yang ditemukan, katanya kelongsong yang ditemukan nanti disesuaikan dengan anak peluru proyektil itu, proyektil yang masuk di badan, apakah cocok bahwa proyektil yang masuk itu berasal dari senjata yang dimiliki oleh siapa. Nah, ini kita tunggu hasil dari otopsi. Mudah-mudahan otopsi mencari itu anak-anak pelurunya itu ada di mana. Karena belum tentu. Pengalaman saya di Aceh itu, waktu di Aceh, ada orang mati. Ada berapa senjata. Siapa yang nembak? Akhirnya diotopsi. Diotopsi waktu itu Pak Munir Munim dari UI. Terus karena tidak percaya sama Indonesia, didatangkan lagi satu dari Thailand. Dibongkar kubur, diotopsi di atas kubur itu, di situ hari itu siang juga dibongkar. Nah, terbukti ternyata memang betul orang ini tidak mati karena ditembak. Dari mana ketahuan? Dari lubang di dada itu lubang di dada kemarin. Lihat dari dalam ternyata peluru itu hanya diam di antara rusuk, tidak masuk ke dalam. Nah itu. Lalu dari mana kok bisa mati? Dibuka semua ternyata dari sini. Di ini tulang ini ada yang patah ini. Jadi ternyata tulang ini sangat rawan, hati-hati. Makanya pegang di sini. Kalau ini kepegang keras, kecekik sedikit ini patah, mati orang. Jadi ada tulang sini. Nah itu dibuka dilihat. Nah ini patah. Oh berarti orang ini bukan mati ditembak, tapi mati karena dicekik. Nah itu pengalaman saya waktu di Aceh, waktu kita mau ingin buktikan orang ini mati ditembak atau mati karena apa. Padahal sudah masuk peluru itu yang di sini. Tapi berhenti dia berhenti di tulang rusuk, dibuka dari dalam. Saya lihat juga itu. Tapi ketemu yang di sini. Dicekik. Makanya hati-hati pegang-pegang ini. Kalau dicekik sedikit, dan ini sangat rawan. Mati. Jadi itulah pentingnya otopsi yang sedang kita tunggu 4 pekan apa 8 pekan lagi yang akan datang. Tapi sebenarnya kalau kita ingin pelipur lara, tersangka duluan sudah bisa ada, karena Komnas HAM sendiri yang mengumumkan sudah ada pengakuan dari saudara E. Saudara E ini kan sekarang jadi lebih hebat dari jenderal yang dikawal. Sekarang si E berada ini jalan dikawal dia kemana-mana.